Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video analisis dan ilmu data untuk TI ya. Ini adalah tugas praktikum ke-6. Jadi di sini quiz 1 ya. Jadi di sini saya akan menganalisis dataset ya. Datasetnya namanya ameshousing.csv. Jadi ini adalah dataset ya. Dataset yang isinya ini data-data rumah di suatu perumahan ya. Ya seperti year sold, tahun terjualnya atau sell price ya, harga terjualnya gitu. Jadi langsung saja dari sini. Jadi di sini ya menganalisis dataset ini ya seperti pemeriksaan data. Eh, Pemeriksaan data itu seperti kayak misal yang ngecek tipe datanya, ngecek apakah ada missing value, terus ngecek inkonsistensi data atau apa duplikat ya atau ada data yang duplikat gitu. Ngecek outlier juga ya, ngecek outlier yaitu data ekstrim. Lalu ya setelah dibersihkan datanya itu dianalisis datanya, dianalisis statistik deskriptif ya untuk data-data yang tipenya kualitatif dan kuantitatif itu, dan terakhir divisualisasikan datanya. Jadi langsung saja. Ini kita lanjut ke tahap persiapan data. Oke. Jadi di sini software yang digunakan, saya di sini menggunakan software Google Colab. Dan bahasa pemrogramannya Python. Di sini saya pakai library namanya Pandas. Nah, library Pandas ini library yang digunakan untuk menganalisis data ya, untuk apa ya? Untuk eh, simpelnya untuk mengelola data ya, untuk memanipulasi data ya, seperti itu. Nah, ini ada cara membaca filenya, membaca datasetnya ya. Membaca file datanya ini di sini menggunakan fungsi yang ada di library Pandas. Apa fungsinya ini? Read CSV. Penulisan seperti ini. Pandas.read CSV. Nah, ini PD karena Pandas ini sudah dibuat alias ya. Aliasnya adalah PD. Jadi tinggal ketik saja PD dot nama fungsinya ya, read CSV, read underscore CSV. Lalu di dalam tanda kurung ini, dalam parameternya ini nama file datasetnya. Namanya ini bertipenya string ya, tipe datanya string. Nah, di sini kita lihat di sini. Jadi di sini ada ukuran datanya. Kalau kita lihat di sini ya, ada baris dan kolom. Di sini ada 2.930 baris dan 82 kolom. Kalau kita cek, coba kita cek di sini. Apakah benar? Apakah tidak salah perhitungannya? Kalau kita lihat di sini ada 2.930 entry, yaitu berarti baris ya. Entry ini yang ini, seperti entry 1, entry 2, entry 3, entry 4 ya, baris-baris ini ya. Ada 2000 ya, 2030, berarti ini benar ya. Kalau kita cek langsung yang paling bawah. Nah, di sini paling ujung kita lihat. Nah, ini benar ada 2.930 entry data. Entry apa? Baris ya. Dan kolomnya ada 82. Jadi di satu kolom itu ada 2.930 data. Nah, kita lanjut ke tahap pemeriksaan awal data. Sini, kalau kita running kodenya, nah, jadi di sini ditampilkan nih outputnya nih, seperti ini dari tipe-tipe data ya, tipe data kualitatif atau kuantitatif ya. Kualitatif itu data-data katalogikal, kualitatif ya, data katalogi. Nah, jika kuantitatif itu data-data yang numerik begitu ya. Contohnya data kuantitatif itu data numerik. Ini ada sale price ya, harga jual. Nah, tentu dia diberitanya kuantitatif karena numerik ya, karena angka-angka gitu.
Dan di sini ada sell pipe, tipe jual datanya, tipe apa, tipe jual rumahnya gitu kan. Jadi mana sell type? Oh bukan, maksudnya sell condition ya, sell condition ya di sini. Kondisi jualnya, kondisi terjualnya di sini termasuknya kualitatif ya karena dia tipe datanya kategorical. Ini ada kategori normal, partial gitu kan. Atau ada apa lagi nih? Oh, normal dan partial aja ya kayaknya ya. Jadi seperti itu. Oke, gitu. Jadi ya langsung saja kita, apa lagi ya di sini ya? Oh, ngecek ya, mengecek kolom salah. Mengecek apakah ada kolom yang salah atau tipe datanya missing ya. Tipe datanya tidak terdeteksi di sini ya. Ini tidak ada ya, tidak ditemukan untuk kolom yang salah atau tipe data yang missing. Dan di sini mengapa pentingnya memastikan tipe data sebelum analisis. Nah, kenapa penting ya? Pentingnya, kenapa penting gitu memastikan tipe data sebelum analisis? Ya, karena jika tipe datanya salah, eh, misal apa ya? Hmm, misal kayak ya nggak usah pakai misal lah. Jadi kalau kalau tipe datanya salah, kalau tipe datanya salah maka perhitungannya bisa keliru gitu. Misal harusnya data itu data numerik ya, misal kayak tipe datanya kayak integer gitu, tapi malah ternyata datanya itu tipe datanya string gitu kan, misal gitu. Nah itu kalau mau dihitung nggak bisa, itu ngitung string itu gimana gitu. Jadi bisa error atau bahkan keliru ya waktu analisis gitu. Nah lanjut ke tahap selanjutnya itu cek duplikasi dan inkonsistensi. Kita langsung aja masuk putaran. Nah oke, jadi nah kalau kita lihat di sini, nah cek duplikasi, nah, kita lihat data duplikatnya tidak ada ya, tidak ditemukan data yang duplikat, tapi di sini ditemukan data yang inkonsisten ya. Kalau kita lihat di sini data yang inkonsisten ada berapa? Ada 43 kolom ada 43 kolom yang datanya itu ada inkonsistensi gitu. Misal coba kita lihat di sini perbandingannya langsung. Misal di kolom ini nih, MS Zoning nih. Nah, ini tipe data tipe data sih, ini datanya, data. Ini data misal data sini ada data namanya RL. RL kapital semua. Nah, tapi rata-rata rata-rata ya, rata-rata datanya itu R L. L-nya tapi L kecil, nggak L kapital gitu. Nah, jadi misal gini nih, misalnya ada si all nih, ada si all. Nah, ini kan kalau kita lihat data yang sudah diperbaiki ya, ini ya, yang inkonsistensi. Nah, ini data yang sudah diperbaiki si all, tapi A-nya A kapital di sini kalau kita lihat. Nah, itu berarti data rata-rata datanya itu untuk si all itu penulisannya itu si dalam kurung all tapi A-nya kapital. Nah, di sini A-nya nggak kapital, berarti dia nggak konsisten ya, dia beda sendiri gitu, unik datanya gitu. Jadi seperti itu. Ini ditemukan 42 kolom ya, yang ada konsistensi data. Nah, lalu terakhir di sini data yang sudah dicek, lalu di atas ya, dibersihkan datanya, diperbaiki lah ya, dan dia disimpan ke file. Kemudian buat file baru di sini, buat file dataset baru, namanya cleanet underscore ames housing.csv. Langsung kita lanjut ke step berikutnya, ngecek missing value. Kita mengecek value-value yang kosong ya. Langsung kita start saja.
Apakah ditemukan missing value-nya di sini? Oke, kita lihat loading ya, lama loadingnya. Oke, running. Tapi ini sudah selesai dibuat nih filenya ya. Oke, dia lama karena membuat visualisasi. Nah, di sini ditemukan ya, di dataset ini ditemukan missing value. Nah, jadi di sini eh, memeriksanya menggunakan isNA, ya, menggunakan fungsi isNA ini ya, untuk ininya untuk mengecek missing value-nya di sini menggunakan fungsi isNA mana nih? IsNA itu berarti isNA, is not apa ya? IsNA jika datanya nggak ada gitu kan. Ya. Nah ini isNA dot sum ya. Menggunakan fungsi ini adalah fungsi untuk mengecek missing value pada kolom. Nah, kalau kita lihat di sini outputnya, kalau kita lihat dari fungsinya tadi ini ada beberapa kolom yang terdapat missing value. Dan paling banyaknya ada kolom load frontage, ada 490 missing value. Dan kedua ada garage YRBLT. YRBLT ini apa sih katanya? Year atau yard ya. Nah ini lalu yang terkecil di sini ada 6 ya. Ada berapa sih? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ada 6. Ada 6 data yang terkecil ini hanya ditemukan satu missing value. Nah, ini juga ada visualisasi di sini ya. Nah, kalau kita lihat visualisasinya ini yang paling banyak jumlah missing value-nya ada load frontage ya dan paling dikit ada 6 di sini. Hanya satu, hanya satu data yang missing, data yang hilang. Ada 6 kolom di sini. Yang paling dikit, yang paling banyak kolom load frontage. Nah, alasan memilih median untuk numerik modus itu. Oke, jadi di sini saya menggunakan median untuk memperbaiki missing value ya. Kenapa menggunakan median gitu? Untuk ini ya, untuk tipe data yang numerik ya, atau data-data numerik. Kenapa menggunakan median? Kenapa nggak pakai min atau apa ya? Kenapa nggak pakai min atau ya modulusnya itu? Kenapa nggak pakai itu? Kayak karena kalau pakai median itu lebih apa ya? Dia tuh lebih lebih tahan terhadap outlier. Kayak kan yang median median itu kan dia mengambil nilai tengah ya. Median itu adalah metode yang apa? Dia itu mengambil nilai tengah ya. Jadi kalau dia nilai tengah ya, jadi minim gitu resiko adanya data yang outlier gitu ya. Karena nilai tengah yang diambil gitu. Oke, jadi lanjut ke ini. Mengecek outlier ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya, mengecek outlier. Oh ya, di sini juga mengecek missing value ini juga membuat ini ya, membuat file baru lagi ya, yang sudah ini untuk data-data untuk dataset yang sudah tidak ada missing value ya. Oke, ini untuk cek outlier. Nah, di sini jadi visualisasinya di sini saya menggunakan box plot. Oke, itu jelaskan dulu. Jadi outlier itu apa sih? Outlier itu adalah nilai apa ya? Lonjakan nilai ekstrim atau nilai yang menyimpang jauh dari pola umum data. Misal ada data nih,
misal ada data nih, data ini apa ya, bukan data sih, ada kumpulan data ya, ada kumpulan data. Rata-rata itu kumpulan data ini, kumpulan datanya ini dataset ya. Jadi isinya itu rata-rata misal data numerik 50. Misalnya itu, misal misal isinya itu rata-rata 50 gitu. Tapi tiba-tiba ada satu atau beberapa data yang jauh di atas rata-ratanya itu. Misal 150, nah itu jauh banget tuh. Nah, itu termasuk outlier. Nah, kenapa penting gitu dilakukan deteksi outlier ya sebelum analisis deskriptif atau modeling AI? Ya, penting penting itu karena nilai ekstrim ya, nilai yang ekstrim itu bisa mengacaukan, apa ya, mempengaruhi rata-rata gitu kan, mempengaruhi rata-rata secara signifikan. Jadi kayak hasil analisisnya itu kurang tepat gitu. Atau contoh lagi misalkan nge- nge-training AI, nge-training AI ya, contoh misalnya nge-training AI nih. Kita ngasih data ya, ngasih data jika kita ngasih data, jadi ada tiga data yang menyebutkan bahwa satu tambah satu sama dengan dua gitu. Nah, tapi ada satu data yang menyebut kalau satu tambah satu sama dengan 11. Nah, gitu kan. Nah, itu bisa apa ya? Bisa menyebabkan model AI kita itu menjadi bias, menjadi misinformasi gitu. Nanti bisa jadi AI kita ini ngomong nanti satu tambah satu sama dengan 11 gitu kan. Karena menurut dia masuk akal satu tambah satu sama dengan 11. Kalau misalkan satunya ini adalah string gitu kan. Itu masuk masuk akal aja gitu. Nah, gitu. Makanya itu kayak intinya itu tuh, kayak gitu tuh. Kalau tidak dilakukan outlier ya, deteksi outlier. Semuanya kayak gitu tuh. Lalu di sini tujuan variabel numerik yang akan dicek. Tunjukkan variabel numerik yang akan dicek. Oh, DB. Jadi di sini variabel numerik yang akan dicek ya. Saya berikan satu contoh aja. Di sini ada sale price. Karena ini yang menurut saya mungkin banyak, yang menurut saya harusnya ini banyak ini ya, banyak ditemukan outlier karena ya harga jual gitu. Ada rumah yang harga jualnya, misal rumah-rumah yang ada di data ini eh apa ya, rumah-rumah yang ada di data ini misal rata-rata harganya 100.000 dolar gitu. Misal gitu. 100.000 dolar gitu untuk rumah-rumah yang biasa. Nah, tapi kan pasti ada dijual rumah-rumah elit, rumah-rumah mewah gitu. Nah, itu pasti jualnya harganya jauh lebih tinggi, jauh di atasnya gitu. Nah, itu pasti pasti banyak outliernya itu kan. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau oke di sini saya pakainya visualisasinya Blogspot ya. Kalau kita lihat di sini, ini kalau kita cek ternyata yang jumlah outliernya paling banyak di sini ada Enclosed Porch ya. Load frontage juga masuk, tadi sebelumnya udah masuk di missing value, sekarang masuk lagi di outlier ya. Kalau kita lihat eh, sell price, kalau kita lihat ada berapa sih? Mana nih sell price? Oke, sell price. Ada 137 outlier. Ini termasuk banyak lah ya. Nah, ini kalau kita lihat visualisasinya di sini, eh, nah ini yang titik-titik ini adalah outlier ya. Titik-titik ini adalah outlier dan yang kotak oranye ini adalah rata-rata rata-rata value-nya ya. Nah, ini adalah value outlier yang di sini. Yang di luar garis ini adalah value outlier ya. Yang di dalam garisnya ini adalah yang bukan termasuk outlier gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini data-datanya nih ada range berapa ini? Sekitar range 100.000 sampai 300.000 lah ya untuk yang bukan outlier. Nah, jika yang outlier di sini ada dari 300 berapa? 350 apa 340 ini.
330 mungkin ya. 330 ke atas itu sudah termasuk outlier ya. Sini. Dan ini yang paling gede di sini di atas 700.000 ini pasti rumah mahal, rumah elit di sini. Oke. Ini kalau kita lihat ya, dan jika outliernya sudah di apa ya, outliernya kan ini udah dicek ya, udah dicek dan outliernya diatasin nih, diatasi, outlier diatasi. Oh ya, di sini saya mengecek outliernya menggunakan metode eh, EQR ya, apa ya EQR itu? Ya EQR apa? Panjangannya inter interquartile range ya. Saya nggak pakai G-score gitu. Saya di sini nggak pakai G-score, pakainya EQR ya. Nah, ini adalah perbandingan ya, perbandingan sebelum penanganan outlier ya. Ini masih dicek aja ini sebelum ini belum ditangani outliernya. Dan setelah penanganan outlier. Nah, ini setelah penanganan outlier jadi ini tidak ada data-data yang ya melonjak jauh apa data-data ekstrim itu tidak ada di sini gitu kan. Dan setelah ditangani ya data set yang bersih ya, yang sudah bersih tanpa outlier itu disimpan ke file yang namanya cleaned underscore honest housing underscore no underscore outlier.csv seperti itu. Lanjut kita ke statistik deskriptif kuantitatif. Namanya kita run aja, kita run di sini. Oke, nah, kalau kita lihat di sini hasil hasil dari fungsi describe ya di sini ya ini. Nah, ini terlihat di sini. Ini ada nah, ini. Bentar, ada mean, ada median, ada std-def, cv, ada IQR. Ya, banyak kan ini dia nyimpen data baru nih, buat data baru nih dia nih, buat data set baru nih. Kalau kita lihat di sini, ini ya data ya sama seperti ini lah datanya. Nah, sama seperti yang ditampilkan ini. Ini adalah ada min di sini. Min ini rata-rata ya, median ini nilai tengah. Lalu ada apa nih? CV, ada CV. Kurikulum vitae bukan ya. Ini tingkat variasi ya, tingkat variasi datanya, variasi relatif datanya. Dan di sini ada IQR nih, IQR di sini sebagai ukuran penyebaran datanya. Ya. Kalau kalau kita lihat sebagai contoh ya, kalau di sini, misal saya sell price aja ya, sell price yang gampang nih. Nah ini ada sell price di sini. Kalau kita lihat di sini ada mean rata-ratanya itu sekitar 1000 berapa nih? 177.082 ya. Lalu nilai tengahnya mediannya ada 160.000. 160.000 kan ini ya 160.000. Dan ini apa nih data yang ini? Ini adalah CV yang ini CV yang ini CV ini. Kalau kita lihat CV-nya, CV ya, yang ini menunjukkan tingkat variasi harga ya antar rumah. Di sini ada 0,38. Jadi kalau misal nilai CV-nya ini semakin tinggi, maka
tingkat variasinya juga akan semakin tinggi gitu, tingkat variasi harganya gitu. Makin besar juga, semakin tinggi tingkat variasinya ya gitu ya. Jadi mana nih IQR juga nih, ada IQR juga nih ya. Ukuran penyebar datanya ada 84.000. Seperti ini ya. Kalau dia monthly change, monthly charge. Jadi kalau dilipat saja ini, jadi sell price ini eh rata-ratanya ya, rata-ratanya segini dengan CV 38 itu masuk tinggi nggak ya ini? Sebenarnya termasuk tinggi ya kalau dilihat dari outlier tadi, yang outlier banyak itu kayak kelihatannya kayak cukup tinggi variasi untuk harga-harga rumahnya gitu. Oke, lanjut kita ke statistik deskriptif kuantitatif. Jadi coba kalau run di sini. Oke, panjang ya, banyak ini. Nah, referensi dan presentasi, misal apa ya? Hmm, untuk data ya. Kalau untuk mana, untuk dominan frekuensi, frekuensi. Misal satu apa, data apa ya? Eh, misal apa nih misalnya? Self value mana? Ada nggak di sini self value? Apa self value namanya? Apa sih namanya? Sell price, self value. Dan condition, sell type, gitu. Ya nggak ada sih. Harusnya nggak ada ya, karena sell price ini masuknya ke kuantitatifnya kan kualitatif ya, harusnya nggak ada sih gitu. Oke, 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 oke. Kita ambil contoh misal kayak apa ya? Misal sell condition nih, kondisi jualnya nih ya. Kita lihat di sini misal frekuensi ya, frekuensi dan persentase ya. Yang paling banyak di sini ada normal ya. Jadi sell conditionnya itu normal, di sini ada frekuensinya, ada. Jadi rumah yang sell conditionnya itu normal, di sini ada 2.413. Kalau kita lihat persentasenya ini cukup banyak ya, 82% dari 100% ya. Dan yang paling sedikit di sini untuk frekuensi yang ada di sell condition ini, data ada rumah yang sell conditionnya Ajlan, Ajlan, ya, bacanya Ajlan kan, Ajlan. Nah, di sini 12, frekuensinya ada 12 rumah ya yang sell conditionnya Ajlan. Dan frekuensinya ini paling kecil juga ya, 0,41 dari 100%. Oke. Variabel dominan, variabel dominan. Oke, ini kok nggak bisa di-kawin. Bawah, bawah, bawah. Oh, yang mana sih yang ini? Oh, yang ini. Variabel dominan.
Sampai sampai oke, misal konteks di sini ada cell condition ya. Jadi di sini sebagian besar ya rumah-rumah yang ada di perumahan ini, yang di perumahan Ames ini kondisi jualnya ini normal ya. Jadi normal, bukan seperti ini yang abnormal, ini enggak. Ini rata, jadi rata-rata normal. Jadi kualitas rumah-rumah di sana itu eh, kualitasnya normal ya, tidak ada kerusakan ya, tidak ada seperti ya rumah-rumah yang setengah jadi atau ada mungkin rumah-rumah yang kayak gini yang abnormal gitu kan, itu sedikit ya, paling banyak normal misalnya rumahnya. Lanjut kita ke tahap selanjutnya, yaitu visualisasi data. Nah ini visualisasi data, coba kita run. Oke, kita run. Ini harusnya lama sih karena dia visualisasi. Kayaknya enggak, tergantung internet nggak sih? Tergantung internet ya. Oke, nah ini untuk visualisasi datanya ya. Jadi di sini grafik-grafik yang saya gunakan di sini ada histogram, box plot, dan ada terakhir itu ada bar chart ya, untuk jenis-jenis visualisasi yang saya gunakan ya. Ini kalau kita lihat di visualisasi ini sepertinya sudah tidak ada outlier lagi. Coba kita lihat apakah masih ada outlier. Biasanya tidak ada outlier ya sepertinya. Ini termasuk, kayaknya nggak termasuk outlier. Kalau outlier harusnya sudah bersih sebelumnya. Sepertinya di sini tidak ada data-data untuk box plot ya mungkin ya. Untuk kalau kita lihat di box plot ini tidak ada yang masuk ke outlier, tidak ada data yang termasuk outlier ya. Tidak ada data outlier. Oke. Yang mana? Coba kita cari sell price. Kita cari sell price. Di mana sell price? Nah, ini sell price ya. Nah, kalau kita lihat apa yang terlihat dari grafik di sini, sell price nih ya. Nah, ini kalau kita lihat sell price-nya mungkin di sini nih, yang histogram nih ya. Ini jadi dia itu apa sih namanya? Right kanan, right, bacanya bacanya gimana nih? Skewed, skewed, itulah ya. Jadi ini right skewed ya di sini, eh, datanya itu kok visualisasi itu miring ke kanan gitu kan, miring ke kanan. Jadi yang kiri ini jadi apa ya? Jadi sebagian besar rumah-rumah yang ada di perumahan ini ya, itu harganya itu menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Jadi jarang gitu ada rumah-rumah yang harganya tuh tinggi. Nah, ya. Dia kan miring-miring gini nih dia. Dia itu kan miring-miring gini nih, nah, miring ke sini ya. Jadi data yang
yang di kiri ini banyak apa lebih banyak apa ya rumah-rumah yang harganya menengah ke bawah itu lebih banyak daripada rumah yang harganya itu tinggi gitu. Nah, seperti itu tuh sama ya. Oke, jadi selanjutnya eh, terakhir ya ini ada ringkasan dan penutupan. Oke, jadi 2 sampai 3 poin temuan utama. Jadi 2 sampai 3 pun. Oke, pertama poin temuan pertama di sini ada hmm, apa ya? Mungkin jadi 2 sampai 3 poin tentang temuan utama. Temuan outlier sih, Pak. Temuan outlier, temuan missing value ya yang cukup banyak, yang termasuk cukup banyak ya. Hmm, 2 sampai 3 temuan apa ada yang saya temuin dia. Mungkin ini ya, temuan utama tadi itu jadi dataset MS Housing ini cukup banyak ditemukan missing value ya itu. Itu pertama. Yang kedua itu outlier ya, banyak juga tadi ditemukan outlier ya. Contohnya yang tadi itu di sell price, sell price ya harga jual. Ada di kolom sell price ini termasuk banyak juga outliernya ya. Lalu ada distribusi harga rumahnya. Yang kalau kita lihat di visualisasi kan, nah ini datanya tuh miring ke kanan, nah, ini kan itu ya. Contoh 3 poin temuan utama yang tadi saya temukan begitu. Lalu, nah, jadi datanya ini sudah dicek untuk missing value, sudah tidak ada outlier gitu kan. Nah, jadi data ini sekarang sudah siap untuk digunakan untuk analisis lanjutan ya, seperti apa ya untuk dianalisis, untuk memprediksi harga ya, untuk permodelan prediksi harga gitu, pakai AI gitu ya. Contohnya itu. Lalu ya mungkin segitu saja video dari saya ya. Demikian ya video dari saya, penjelasan saya mengenai proses pembersihan dan analisis statistik deskriptif ya pada dataset housing. Nah, oke. Jadi segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.